Selamat pagi, pagi, Aksio. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Kejadiannya itu 2 tahun yang lalu, ya. Kejadiannya itu 2 tahun yang lalu di bulan Februari tahun 2022. 2001 kalau nggak salah, ya, 2001. Lupa saya. Nah, kejadiannya itu 2 kejadian dalam satu tempat, ya teman-teman. Jadi saya memang belum bisa mengingat kejadian apa sih yang menimpa saya waktu 2 tahun yang lalu itu. Tetapi warga yang menjadi saksi ketika saya kecelakaan. Nah, waktu itu tuh yang katanya itu hujannya itu gerimis, tetapi habis hujan deras langsung gerimis. Nah, posisi gerimis itu saya naik motor. Kenapa saya bisa kecelakaan itu dikarenakan ada mobil. Ini mobil nih. Ini saya yang di belakang. Tiba-tiba mobil ini ngerem mendadak. Otomatis saya yang kaget di belakang ini menjatuhkan diri. Dan begitu saya menjatuhkan diri, ada sosok anomali, guys, yang memakai motor KLX. Ketika saya membangunkan motor setengah, sosok anomali tersebut nih ya menabrak saya dari belakang, maksudnya tuh dari arah berlawanan lah. Dar, saya terpental 10 meter kalau nggak salah, ya 10 meter. Kenapa saya tahu? Ya karena warga sekitar yang menjadi saksi menceritakan kepada kedua orang tua saya, ya. Nah, motor saya nggak apa-apa, swear nggak apa-apa. Tapi sayanya sih yang agak-agak gitu. Bukan agak-agak sih, lebih parah. Lalu saya terpental jauh 10 meter dan sosok anomali tersebut kabur, ya guys ya, tidak menolong. Ketika saya terpental jauh 10 meter itu mungkin cuaca di sana itu hujan gerimis. Sedikit yang ada di sana, tapi sedikit juga yang mengat nolongin saya. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang mengantarkan saya ke rumah sakit. Alhamdulillah ya Allah. Saya diantarkan ke 3 rumah sakit. Nanti saya ceritakan di akhir kenapa si sosok anomali itu bisa kabur dan saya tidak bisa dilaporkan ke polisi. Saya diantarkan ke 3 rumah sakit. Yang pertama itu ada Rumah Sakit Bina Sehat yang ada di Dayakolot, Bandung Selatan. Saya diperiksa di sana itu, di sana tidak ada peralatan yang lengkap. Lalu saya diajukan oleh Rumah Sakit Bina Sehat itu ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Jalan Muhammad Toha, depan tol. Nah, di sana itu saya dicek dan ternyata betul saya mengalami pendarahan otak yang ada di kepala saya. Dan saya harus segera dioperasi selama 1 hari itu. Pokoknya dalam kejadian itu saya harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi, mungkin saya tidak ada di sini sih.
Lalu rumah sakit Bayangkara itu tidak mempunyai alat bedah di kepala, dan direkomendasikan ke rumah sakit Santosa yang ada di Kopo. Dan alhamdulillahnya lagi, ya Allah, rumah sakit itu memberikan ambulan gratis. Ketika saya di perjalanan menuju rumah sakit Santosa yang ada di Kopo itu, kedua orang tua saya bilang saya itu muntah darah. Ya betul, muntah darah. Dalam perjalanan saya muntah darah. Ketika sudah sampai di rumah sakit Santosa itu, saya tidak babi bu. Bukan saya sih, tapi kedua orang tua saya sih. Langsung menindaklanjuti saya untuk melaju ke operasi. Operasinya itu sekitar 2 digit, hampir mendekati 3 digit. Saya di sana di rumah sakit Santosa itu 7 hari, seminggu lah dirawat di sana. Satu hari itu ada 21 suntikan yang dimasukkan ke dalam tubuh saya. Ada antibiotik lah, anti sakit lah, anti stres lah, dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya ketika 2 tahun kemarin itu saya cepat sih menyatukan tulang yang ada di tengkorak kepala saya. Kata dokter juga, saya salah satu orang yang cepat menghubungkan tulang. Lalu efek kejadian kecelakaan itu ada beberapa sih. Yang ke-1 penglihatan agak buram, yang kedua pendengaran agak buram, yang ketiga ingatan saya betul-betul hilang ingatan. Dan ya, sosok anomali itu kabur guys, kabur. Kenapa saya tidak menindaklanjuti ke hukum atau kepolisian? Dikarenakan saya itu memang saya salah di sana tuh. Dikarenakan di bawah umur dan saya tidak memakai helm. Dan pada saat itu polisi kalau ingin menindaklanjuti harus ada. Ya betul, itulah. Dan kedua orang tua saya malas menghadapi begituan. Jadi ya biarkan aja, hanya Tuhan atau Allah yang akan memberikan karma kepada sosok anomali itu. Dan saya peringati untuk kalian, lebih baik terlambat menaiki motor, lebih baik terlambat kepada menuju tujuan. Jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru sama seperti saya, jangan sampai teman-teman saya mengalami apa yang seperti saya. Itulah pokoknya gitu. Itu pengalaman saya kecelakaan. Mungkin ada agak-agak sadis sih, tapi itulah pengalaman ya saya yang tidak bisa terlupakan sampai saat ini. Yuk, selamat pagi. Aksio.